لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Anta mukhtalifun tamaman an Zaidin wa Amrin. Kamu betul-betul berbeda dari Zaid, dari Umar, dari Hasan, dari Ali, dari Pak Rahmat, dari Pak Idris, dari bapakmu, adikmu, kakakmu, semuanya kamu dicipta berbeda sama sekali. Ya, tidak mungkin ada orang lain yang sama dengan kamu. Fala tahsyar nafsaka fi sarodi bit taqlid wal muhakkat. Jadi jangan sampai kamu itu menggabungkan dirimu, mengkonekskan dirimu di dalam meniru-niru orang lain, menyuruh orang lain, pengen mirip-mirip, ya, pengen jadi mutasi orang lain, ya, menjadi simulasi orang lain. Ya, muhakkat itu simulasi, ya, itu nggak usah, biarkan saja kamu berbeda dengan yang lain dan syukurilah karena kamu itu berbeda dari orang lain. Di situ kamu merasakan kehadiranmu itu. Orang kalau sama orang lain kan nggak hadir, berarti seperti tidak hadir. Intalik ala hayatika, melangkahlah, majulah, ya, sesuai dengan performanmu itu, sesuai dengan tampilanmu itu. Wasajiyatika, dan juga dengan kepribadianmu, dengan temperamentmu. Temperamen juga nggak ada sama, ada yang pemarah, ada yang apa namanya, rautnya apa namanya, ya manyun, yang manyun juga ada, yang cemberut, yang periang juga ada, pemarah ada, yang pemalu ada, macam-macam. Itu semuanya dibuat oleh Allah berbeda-beda. Ya sudah, ya kita terima saja. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Ini sadaqallahu alim, firman Tuhan. Masing-masing orang punya kegemaran yang berbeda-beda, punya selera yang berbeda-beda. Sampai selera pun berbeda-beda. Ada yang senangnya asin, ada yang senang asin, ada yang senang kecut, ada yang senang asam, ada yang senang gurih. Kita ya suruh mainnya aja. Ada yang senangnya makan buah-buahan, ada yang nggak senang buah-buahan, ada yang senangnya teh, ada yang senangnya kopi, ada yang senangnya air putih saja. Ini suruh main. Ada yang senang asin, ya kan? Ada yang senang yang gurih-gurih aja, yang manis, yang nggak suka manis, yang gurih aja, manis nggak jalan. Ada yang pengennya manis saja, ya. Nah sehingga itulah karena semacam itu maka restoran sendiri ya akhirnya bermacam-macam juga. Kalau Pasundan asin, ya. Kalau Jawa Timur, kalau Padang gurih gitu. Kalau warteg ya. Kalau masakan apa namanya, jamblang pedas, ya. Itu semacam itu. Jadi ya selera kita berbeda-beda, gaya kita berbeda-beda, semuanya berbeda-beda. Qad alima kullu unasin masyrabahum wa likulli wajhatin huwa muwalliha. Ya, setiap arah mana saja, ya akhirnya Allah juga yang mengarahkan potensi orang, ya, talenta seseorang. Ya semuanya Allah yang mengarahkan semuanya, Allah membuat semuanya. Ya, fastabiqul khairat, yang penting silakan berlomba berbuat baik. Ada yang kemampuannya nyumbang uang, silakan dengan uangnya. Ketika di desa ada pembangunan masjid, nggak punya uang tapi dia punya ilmu, ya silakan bantu karena dia seorang insinyur bangunan. Ya coba ya dia yang bikin gambar, jadi mandornya. Ilmu nggak punya, dia punya tenaga, ya menyumbang ikut ngaduk pasir kan, masang bata. Ya, dia orang nggak punya, ya silakan kerja.
ya. Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis kerja. Nah Jumat khusus pada zuhur bantu membangun masjid, kan bisa saja. Nah kalau uang nggak punya, pikiran nggak punya, tenaga nggak ada, orang tua, ya dengan doanya. Yang penting yuk kita berlomba dengan kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang kita miliki. Kamu bisa berbuat baik dengan apa yang kamu miliki kok. Kalau suaranya enak, ya buka sesar, selawat. Allahumma sholli kan bagus juga. Iya, semuanya bisa kita kerjakan. Nah semacam itu, jadi musabaqah fil khair, fastabiqul khairat. Ini saya kira, nah saya tambahkan lagi, termasuk beda suku, beda warna kulit, beda kulit, beda warna kulit, beda mata, beda agama, beda suku, beda bahasa, sengaja dibikin oleh Allah berbeda-beda. Andai kan orang dibikin warna kulitnya hitam semua, nggak enak dong. Putih semua nggak enak, merah semua nggak enak, kuning nggak. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang perengus, ada hitam macam-macam. Ya, hitamnya aborigin dengan hitamnya Afrika beda. Ya, rambut juga sama, ada yang seperti kelenteng, ada ya tarik lurus, lepas terut ngumpul lagi kayak per rambutnya itu. Itulah makanya. Jadi ya sehingga dengan agama berbeda-beda, jadi kita jadi nyaman. Jadi nah ketika perbedaan itu kita terima sebagai satu realita, bahwa keragaman ini adalah memang satu realita, ya, maka ya seharusnya kita bersyukur, jangan menjadi resah kamunya. Suruh siapa suruh beda, disuruh siapa kamu suruh sama. Memang secara sosiologis memang manusia itu cenderung kalaupun mau menolong, bersahabat, itu biasanya kan relasi-relasi itu kan ada pertimbangan, kesamaan bahasa itu membuat orang lebih dekat, kesamaan daerah kan gitu ya. Seperti kita di Belanda, karena itu orang Indramayu, sama Indramayu, ya akhirnya kita lebih dekat dari yang lain. Itu secara antropologis memang nggak bisa dihindari. Mungkin seseorang karena sama-sama seagamanya maka dia lebih akrab daripada dengan orang yang beragama lain. Tetapi itu tidak menafikan bahwa hubungan kemanusiaan tetap harus kita pertimbangkan, bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama dan kita huni bersama, kita jaga bersama. Seperti itu saja kok persoalannya. Ya, jadi kita tidak menyalahkan ketika ada seseorang karena ada kemiripan, pendekatan kesukuan. Ya, ketika di Amerika ya ada orang Sunda, orang Jawa, tapi sama-sama orang Pulau Jawanya ya tetap akrab. Tetapi ketika ada orang yang sama-sama orang Bojonegoro ya ditanya lagi kan begitu. Ya, bagaimanapun juga perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras itu semuanya sengaja dibuat oleh Allah berbeda-beda. Itu sengaja karena Allah ingin menunjukkan kehebatannya. Makanya wa min ayatihi ikhtilafu alwanikum, beda warna kulit. Kemudian ikhtilafu alsinatikum, beda bahasa. Ikhtilafu laili wan nahar, bikin siang bikin malam, semuanya dibikin berbeda karena Allah ingin menjadikan perbedaan ini sebagai bukti kehebatan Allah. Jadi kalau kita tidak menerima perbedaan, berarti engkau tidak mau mengakui kebesaran Allah dong. Itu aja sih. Iya. Nah, tetapi tradisi ingin sama, tradisi seragam itu memang di Indonesia ini lebih kelihatan besar ya, artinya porsinya banyak dibandingkan di beberapa daerah yang lain. Seperti saya di negara-negara lain, namanya orang sekolah ya sana mah nggak ada baju seragam tuh.
sekolah ya macam-macam, yang pakai gelang pakai kalung, yang kalau orang kaya ya pakai mewah. Nggak ada seragam-seragam, di kuliah juga nggak ada seragam-seragam itu. Tapi kalau di sini asal apalagi sekolah jam iya saja bikin seragam. Jadi memang seperti ada kegemaran hobi bikin seragam-seragam itu. Ya, saya mengerti, saya juga mengerti seragam juga ada keuntungannya. Ya, dibikin seragam itu supaya dalam komunitas itu tidak kelihatan persaingan yang keras antara yang kaya dan yang miskin. Kan kesian kan kalau bebas kan kelihatan. Yang kaya kan bajunya sutra kan gitu, tasnya pakai Hermes kan gitu segala macam. Nah, tetapi dengan ada baju seragam itu artinya kemungkinan adanya persaingan antara orang kaya miskin bisa diperkecilnya itu saja. Tetapi juga akhirnya menjadi watak bahwa kita ini kayaknya kalau ada orang berbeda itu aneh. Padahal yang nggak bisa dong, ya kita harus siap berbeda sesuai dengan kodrat Tuhan, ya sudah kita berbeda seperti itu kira-kira.